ranking 7x7 saja. Jadi ini dianggap 7 meter ya. Meskipun faktanya ini 1 meter lebih dikit ya. Ini 7 meter. Nah, seperti apa teknik pengajirannya? Nah, sebetulnya ada materi yang saya harus bagikan, jadi supaya ada gambaran dulu. Ya. Yang pertama ada istilahnya land clearing, pembersihan lahan. Jadi Bapak dan Ibu agak dipecahkan biar semua kelihatan biar agak mundur. Oh, mundur. Lingkarannya yang lebarin. Ya. Ini muka bukannya pintar Ya, udah lebar. Semoga cepat paham. Amin ya Allah. Ya, resiko jadi petani ya begini lah. Iya, harus berpanas-panasan. Ya. Jadi di dalam proses budidaya, baik durian musangking, replanting sawit, kemudian tanaman-tanaman yang menggunakan jarak tanam dan lubang tanam seperti ini. Ini yang pertama ada tahapan yaitu disebutnya yang namanya land clearing, pembersihan lahan. Jadi lahan ini banyak gulmanya. Ada yang tahu gulma itu apa? Rumput. Pengganggu tanaman. Pengganggu tanaman, kebanyakan rumput. Nah, sekarang saya simpulkan. Kalau saya nanam padi muncul genjer, gulmanya apa? Genjer. Kalau saya nanam genjer muncul padi, gulmanya apa? Padi. Berarti gulma itu apa? Gulma itu tanaman pengganggu. Tanaman lain. Tanaman pengganggu, tanaman utama. Yang tumbuh tidak dikehendaki oleh petani. Meskipun kita nanam genjer, muncul padi, meskipun jadi gulma, tapi bisa 10 tahun mau dipertahankan ya di gulma padinya ini. Kan dia gulma nih, tapi bisa 10 ton. Bertahan. Bingung kan? Bingung. Jadi gulma itu definisinya adalah tumbuhan yang tumbuh yang tidak dikehendaki oleh petani. Oh, itu dia. Nah, tapi kebanyakan rata-rata tidak menghasilkan. Karena kan gimana niat awal kita tadi. Betul. Nah, setelah land clearing, pembersihan lahan, jadi dibersihkan dari gulma dan semak. Jadi kalau kita melihat pohon atau pohon berkambium, tapi tidak tinggi, itu namanya semak. Karena namanya semak, jadi pohon tidak terlalu tinggi, namanya gulma berupa semak. Nah, itu dibersihkan, ya dibersihkan, ratakan, menghindari penggunaan yang namanya herbisida sistemik. Jadi manual saja sudah. Nah, setelah land clearing pembersihan lahan, baru fase berikutnya adalah pengajiran, penentuan titik lubang tanam. Nah, untuk pengajiran ini saya ambil sampling, yaitu pengajiran buat komoditas durian, musangking atau duri hitam ataupun super tembaga. Nah, kita gunakan ini sebagai simulasi. Ini anggap saja panjangnya 7 meter. Ya, panjangnya 7 meter. Jadi kalau di total ini berarti 14 meter. 14 meter. Ya. Kalau untuk sawit 9 meter bisa saja. Ya, jadi realnya nanti dibuat berarti 18 meter. Nah, ini bagian tengahnya dibagi 2. Nah, teknik pertama di pengajiran ini, ya seluas-luasnya lahan yang dimiliki oleh seseorang tetap pasti akan ada batasnya kiri kanannya. Ya. Nah, maka kita harus tahu dulu yang namanya BM1, branch mark ini ditentukan berdasarkan batas sebelah lahan kita. Ya, jadi jangan asal main tancap di tengah dulu. Jadi yang paling pertama misalkan lahan kita sebelah sini, nah bagian tembok sana punya orang, nah kita hitung berarti ada jarak 4 meter itu masuk ke lahan kita, jadi jangan mepet ke sana. Jadi khawatirnya nanti ketika panen durian musangking, ini rezeki dari Allah kata tetangga. Nah, ini diambil. Betul, Pak. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, yang pertama penentuan titik lubang tanam atau pengajiran, yaitu pepetkan ke arah lahan perbatasan kita 4 meter dari titik jarum keluar. 4 meter ya? Ya, 4 meter saja. Dari batas lah ya, Pak. Ya, 4 meter. Kemudian siapkan berupa tali ini, asumsi simulasinya sama dengan 7 meter, berarti ini 14 meter. Karena kalau dibikin 7 meter terlalu luas ya, kalau dibikin 14 meter. Nah, kemudian ini ajirnya. Nah, sekarang ada ilmu yang penting, mudah-mudahan ini pun kalau Bapak dan Ibu sampaikan kepada para petani, baik untuk replanting sawit maupun ke tanaman perennial crop berbuah tahunan, ini mudah-mudahan jadi jariah Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah. Karena materi ini tidak ada di manapun ya, yang khusus membahas masalah tentang pengajiran. Nah, yang pertama boleh dibantu kita kasih batasan di sini dulu. Mohon maaf, Pak. Ajirnya bawa sini ya.
paling 2 jam. Berapa? Boleh. Ada di pinggir. Mati ya. Baterai Ada listrik yang ke bawah. Kabel sampingnya nggak ada, Pak. baterainya betul. Iya, masih ada. Enggak, situ baterai. Nah, yang pertama batasan ini kita tancap. Misalkan ini perbatasan lahan ya. Ya, katakanlah sekitar 4 meteran, jangan terlalu masuk ke sana. 4 sampai 5 meter, kita tancapkan di sini. Ya, sebelah sini. Nah, begitu pula pinggirannya. Nah, jadi teknik pengajiran ini cukup 3 orang, belasan sampai puluhan hektar bisa saja sendirian. Oh. Bertiga. Ya. Nah, ini tali ini 7 meter. Ya, ini tadi asumsinya 7 meter. 7 meter. 7 meter berarti 4 meter. Nah, sekarang yang satu orang Bapak ya. Nah, ini melihat nanti untuk arah ke sana. Jadi dibuat satu baris dulu. Nah, pertama kita buat 7 meter. Boleh dibantu? Nah, ini satu ujungnya. Ini anggap 7 meter ke dia. Jarak tanamnya juga ya. Nah, ini jarak tanam dalam barisnya dulu buat. Turun ke bawah. Nah, tancapkan. Bapak sambil ngekar di sini. Jadi mencong dan tidaknya tergantung Bapak ini. Nah, lurus nggak? Anggapnya lu. Ya itu. Nah, Sini lihatnya lurus. nah nanti luruskan tidaknya di tancapan yang ke berikutnya. Nah, kemudian ambil lagi. Iya betul. Dari atas ya. Dari sini lurus Pak dari sini. Nah, Mantap. Bapak tetap ngeker. Oh. Lurus, Pak. Ya, 7 meternya harus pas ini. Kalau kita yang Oh, kita gitu gunakan caranya. nanti segitiga sama sisi. Turun dulu. Turun, Pak. Nah, ini sepakat di sini apa di sana tadi? Nah, lurus nggak? Oh. Nah, ya betul. Nah, terus sampai sana lagi. 7 meter lagi. Gitu deh. Mereng Pak, mereng. Nah, ini Kemana? Ke kiri sana. Turun, Iya, Pak. iya, Kemana? itu yang betul. Terus sudah. Udah. Nah, kemudian lanjut lagi terus. Tujuh meter. 7 meter tuh. Itu jarak. Berarti ini sana 7, sana 7. Antara arah titik 1 dan titik berikutnya 7 meter. Iya. Iya. Jadi posisi 7 meter itu Kita yang sendiri. Kiri kita nya Pas Pak. Oke. Dah lurus. Dia jangan kita. Nah, yang lain sambil mantau juga ya, seperti apa lurus dan tidaknya. Dari sini dilihat. Ya, terus tambah lagi. gitu aja. Untuk duri yang Tambah lagi. jarak tanam 7 meter. 7 meter dan Ini Dan dari batas jadi yang 4 kalau meter kita ya. mau pengajiran sawit sama seperti ini. Kalau sawit misalkan Allahu Akbar. Ke kanan dikit bawah nih. Iya. Nah. Sini ke sini. Kanan kami Pak. Ah, iya. Kelebihan atau Kelewat. kelewatan dikit-dikit aja, Pak. Lewat 1 mili tuh. Mengangkir aja. Nah, iya. Oke. Yang masalah. Baru makan siang masalahnya ya kan. Punya. Nah itu plus di situ. Nah, tambah satu lagi. Kelewat terlalu yang muda-muda itu Pak. Iya. Di bawah 60 Pak. Masih ada cucu bibit kamu. Ke kiri dikit. Kanan tuh. Kayak gini. Iya. Sikit lagi. Ya. Nah, yang pegang tali boleh balik ke sini lagi. Sambil bawa yang lain bawa ini ya. Yang lebih cepat dapat Nah, daripada yang lihat. karena mata 5 ini itu sama dengan penanaman dengan menggunakan segitiga sama sisi. Masih ingat teorema Pythagoras? Masih lupa. sama sisi ketiga. Nah, jadi caranya ya. Nah, ini yang 3 orang ini ya ini titik ini. Nah, Bapak pegang di sana. Nah, yang satu di sini. Nah, ini. Mata 5-nya ya. Yang satu di sana. Mata 5. Sama kaki. Segitiga sama sisi. Ada 7 Ya. Saya kan di perkebunan saya udah. Oh iya Pak ya. Ya, nambah ilmu sedikit Ya saya. nambah lah. Ini ya. Nah, ini pas. Oh, nanti pun gitu juga sama gitu nanti itu. Jangan luruskan. Nah, ini Nah, ini jangan sampai kendor. Lurusin supaya segitu sama sisi. Karena berapa senti kendor? Iya.
Bang Apri, ini ganti Bapak Atuku ini. Atu, pegang Yang itu. kedua, Ganti ke Bang Apri. Sini sinam iki Bang Apri. segitiga sama Ah, ah. sisi berikutnya yang kedua. Kita buat. Ngajak tanam. Nanti Pak Pulungan ekor lagi di sini sampai lurus lagi sana. Nah itu tancap lagi. Sambil ngelihat Pak Pulungan lurus nggak? Ke sini dikit. Nah itu ngikutin itu. Kemana? Kayaknya merek. Yang atas ke bawah. Jakpol. Oh, lah. Nah, kalau udah dapat seperti ini, ada 2 titik yang sudah diukur segitiga sama sisi, maka kesananya nggak usah dibikin segitiga lagi. Langsung aja. Seperti ini pengulangan ini. Oh, Nah, coba 2. lagi. Dari 2 itu aja. Jadi sebagai pedoman. Pedoman. Nambah ilmu. Makasih Pak Wawan. Nah ini Pak Pulungan pakai cek. Untuk khasnya aja. Oke. Iya. Oke. Ke kanan sedikit, ke kanan sedikit. Ya, oke. Harus 2 dulu ya Pak ya. 2 kan dulu ini pedoman. Ini mata 5 namanya. Baru tahu sekarang ini. Kirain sama-sama semua, gimana enggak? Kan berapa ilmunya kan? Nah, kalau untuk pepaya California, dia tidak menggunakan mata 5 dia. Pepaya. Sisi kali sisi. Lebar 2,5, dalam baris 2 meter. Makanya ada 1.700 bibit atau populasi per pohon per hektar. Ya. Pak Kades, ini untuk pepaya ini. Kalau pepaya tidak menggunakan cara ini ya. Nah, boleh dikeker lagi yang berikutnya. Tapi diukur dulu tadi. Kalau pepaya Pak di bawang enggak gini kan. Ini belum. Coba cek. Kiri ya? Pas kiri lagi. Ke kiri dikit. Kurang ke sana begitu. Ini geser ke bawahnya, kena. Nah. Itu pas. Pas. Ya. Nah, lanjut lagi sana. Ini bisa durian loh, Pak ya. Ini durian. Durian, sawit. Sawit sama. Cuman bedanya nanti jarak tanam. Kalau untuk sawit misalkan 9,9. Prinsipnya sama, cuman realnya harus 9 meter. Ditambah 9 meter jadi 18 meter. Sekarang kan ada pohon sawit yang pelepahnya pendek itu. Ada pelepah pendek, pelepah panjang. Ya, prinsipnya sama saja. Tergantung. Cuma nanti jarak segitiga sama sisinya yang membedakan. Pendek kan lagi. Pelepah panjang berarti kan populasinya itu rata-rata 120-an per hektar. Karena dia nanamnya misalnya 9,9. Nah, pelepah pendek berarti jauh lebih pendek. Ya, lanjut. Baris 3. Ayo agak cepat, lanjut. Baris 3 dulu Pak Wawan. Baris 3 sini. Boleh satu lagi ini dulu. Dari mana? Ya, oke. Nah, ini. Oke. Dah? Kalau sana udah bisa itu. Tinggal nyambung aja. Sini. Itulah satu. Baris 3-nya. Ya. Sebenarnya 6,6an. Ini sini yang ketiga. Udah bukan gawangan kan ketiga. Sawit kan 7. 6,6. Ini di sini. Oh, tergantung orang di atasnya. Kalau ini. Kalau mau ngitung segitiga siku-siku berarti kan? Inilah yang disebut dengan teorema Pythagoras. Nanti kalau saya sampaikan lebih pusing biasanya. Karena rumusnya A2 tambah B2 sama C2. Matematika lebih pusing. Nah, makanya kita ambil simpelnya saja. Nah, nanti ya, kalau ini sudah terbentuk 3 baris, kesananya kita tidak usah bikin segitiga lagi. Dari sini keker saja langsung seperti pembuatan kesana. Nah, ini lurus terus aja. Ya betul. Ya baris ketiganya lah. Ya betul. Tapi sekarang harus dipraktekkan lagi di sini. Baris ketiga. Ini. Kali rata Pak, tanah perengan gitu Pak. Ya, berarti antara kemiringan kalau di Dumu Sangking ya, itu rekomendasikan 7 meter kalau yang miring. Kalau yang datar 9 meter malah. Sama dengan sawit. Nah, sekarang buat segitiga yang ini. Nah,
untuk baris ketiga ini. Boleh pegang ini dulu. Dari sana. Situ, dari situ. Asnya sini. Tengah situ. Dari itu tengah. Apa betul di situ? Ini yang ujungnya ke sini. Nah, Yang tengahnya itu. yang ujung-ujung sana. Nah, Dari sini. abang udah pas itu ke sana. Ini harus tegak, kemudian betul-betul segitiga sama sisi. Nah ini betul nggak dipastikan sini 7 meter? Mungkin sini dulu ya. Sini dulu. Sementara dulu. Sementara. Pegang dulu bang. Coba sini ukur dulu. Ya sini dulu. Oh, kurang. Nah itu tambah hitam sana, tambah. Nah ini cara seperti salah. Karena AC di sini. Iya, iya. Nah AC yang apa? Duanya di sini, satu di situ. Iya. Nah jadi kalau mau seperti ini. Nah ini. Nah gitu. Jadi satu lagi sini. Pas segitiga sama sisi. Terus jadi ini tegak. Ya, lurus. Kurang. Nah, ini Bapak lihat Kurang ke kanan. kanan dikit. Iya, lagi. Dikit lagi. Nah, Kanan. Kemari. Maju lagi. Oke, pas. dah. Mau mundur. Nah, situ lah pas. Pas. Jadi selisih 1 cm pun bisa membesar nanti. Sini Pak, ada lurus sana ini. Ya udah. Anggap saja ya prinsipnya seperti ini. Enggak, yang tenaganya kuat tolong. Nah, kalau sudah terjadi 3 baris, Iya. kita bisa diagonal langsung. Pak, jarak memang harus presisi, Pak. Udah jelas. Wajib. Kayak polisi ya. Tidak datar menawar ya Pak ya. Nah, jadi setelah tercipta 3 baris, kita bisa langsung diagonal. Jadi yang bagian ngukur bisa tanpa segitiga pun kita tarik 7 meter ke sana. Coba satu titik situ. Ini, Sana 14 meter dari sana. Sana 14 meter. Tadi di mana nih lubang? Ini belum tadi nih. Ini belum ini. Asal tempel aja tadi. Di pinggir ini belum. Dicuekin aja tadi. Nah, makanya ini diukur dulu. Tadi segitiga ini di mana? Kalau masuk di sini coba tangannya. Nah itu segitiganya di mana? Bukan dari sana. Enggak. Jadi kalau salah satu, semuanya bisa salah. Maju Pak. Kurang ke kanan. Orang sini ya. Nah itu keker dari sini Pak. Ini sambil keker sana. Pas Dari sana lah. ini salah. Nah, itu kan. Nah udah itu. Udah pas. Pas lurus. Nah kalau sudah terjadi 3 baris seperti ini, kita tidak harus membuat segitiga lagi sama sisi ya. Langsung ini ya. Ke sana bisa langsung. Dari sini pun bisa langsung. tapi pada praktiknya tetap harus diukur ya, Pak ya? 7 meter. Ya 7 meter sudah diukur. 7. Dasarnya Tamin cuma segitiganya itu tidak setiap itu harus diukur segitiga sama sisi. Tahu segitiga sama sisi nggak? Jadi sisi ini, sama panjang. sisi ini sama panjang. Iya. Nah sekarang kita ukur dari sana. Sama nggak? Ini udah lurus belum? Lurus. Lurus ya. Nah kalau sudah lurus, kita tarik 7 meter ke sana. Hah? Yang ini atau ini? Udah Kalau pas. ini pas. Ujung. Nah ya. Oke. Udah nggak apa-apa. Nah ini Pas, cara pas, ngitungnya pas. ini, bagi 2 aja langsung, supaya nggak terlalu panjang. Nah ini tarik 7 meter, tancap lagi situ. Jadi meskipun diagonal, kita tidak usah ngukur segitiga sama sisi lagi, terus aja. Oke, Pak. Maju lagi, Pak. Iya, itu pas. Ya harus lurus sana. Nah ini ujungnya pun harus sama ya. Jadi antara ini dengan yang di sini harus sama ukurannya. Beda baru pas yang di saja nanti bisa melebar. Dah? Ya, pas. Nah, kemudian tambah lagi 7. Sebelah sana. Satu lagi. Tambah lagi 7 meter. Ini enggak ketemu. Oh iya. Kurang ke kiri. Itu ini ukur dulu. 7 meter dulu. Di atas dengan di bawah pasti beda. Nah, di bawah. Nah. Iya harus di bawah. Kalau di atas Ke kiri. di bawah. Ah, iya. Oke. 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 Ini
Dah? Nakar bawah ya. Nah, jadi secara prinsipnya kalau kita sudah menemukan segitiga sama sisi minimal 3 baris ini, caranya tidak usah diukur segitiga pun tidak masalah. Tapi yang digunakan jarak panjangnya saja, jarak 7 meternya saja. Ya. Nah ini kalau sudah terbentuk seperti ini tidak mungkin salah. Kecuali salahnya dari awal tadi selisih beberapa senti saja. Nah maka dari sini kita nanti lagi 7 meter terus lurus ke sana. Nah ini supaya lebih dipahami, dengan selesaikan aja dulu. Ya sayang, anjirnya sudah dibuat, nah, sekarang silakan dituntaskan. 7 meter, 7 meter. Lagi. Nah ini baru pengajiran setelah land clearing pembersihan, ini baru pengajiran. Nah pengajiran itu tugasnya nanti ya, nanti di setiap titik ini kita buat lubang. Nah jadi kalau kita melihat kelapa sawit pedoman ke sana kemari, kemudian istilah mata 5 itu ini 2, kapulungan 2 pegang itu. Nah inilah satu di tengah namanya mata 5. Nah biasanya yang menghitung menggunakan rumus segitiga sama sisi, ya udah pakai ilmu matematika. Dengan fakta di lapang itu ada selisih 1 sampai 3 pohon. Makanya dari 140 dan 143 ya banyak pendek. Nah inilah yang membedakan. Karena hitung-hitungan itu terkadang fakta di lapangan belum tentu sama. Ya lanjut. Tanya jarak berapa ini? 7 ya, kita simulasikan 7 meter. Kalaupun mau 9 meter untuk sawit seperti ini. Kalau ada yang 9 kali 8 dibuat. Kalau 9 kali 8 tidak bisa segitiga sama sisi biasanya. Bisa ya. Dia harus Nggak bisa lurus ke sana kemari ya. Mempengaruhi hasil nggak ini Pak? Tujuannya biar rapi aja apa? Itulah di 13 parameter di buku Farming Guide itu jarak tanam itu menentukan salah satu pencerahan hasil. jarak tanam. Sahabat kita di Malaysia itu ada benih padi yang tidak dimiliki di Indonesia, potensinya bisa dia tanam pohon dan itu bulirnya cukup bagus. Cuman sayangnya di sana itu tidak menggunakan jarak tanam. Oh, Jadi menggunakan mesin ditabur semaunya, tumbuh di mana saja, maka tidak akan tembus di 10 ton. Jarak tanam penentunya. Nah, Persaingan lah Pak ya. ya persaingan. Jadi jangan ada asumsi seperti ini. Jarak tanam yang menggunakan ubi, misalkan di padi ya, 22 atau 22. Nah, ini supaya hasilnya atas 10 ton, kalau kita tanam aja jadi 2 kali lipat misalkan. Ya, yang tadinya 240.000 jadi 500.000, tambah hancur kan itu. Karena tadi saingan arahnya. Nah, yang terbaik itu adalah jarak tanam jejar Logowo 20 40 20 40 20 40 dalam barisnya 12,5 timur ke barat. Itu bisa meningkatkan hasil. California ini supaya Kalau California 2,5 kali 2. Jadi setiap yang tadi di ilmu pertanian ya, setiap jarak tanam yang disebutkan pertama itu artinya antar baris. Ada antar baris, ada dalam baris. Bisa membedakan nggak? Antar baris. Nah berarti ini misalkan baris, ini baris ya. Ini baris ke sana, baris, ini baris. Nah ini disebutnya antar baris. Nah yang di dalam ini dalam baris. Jadi kalau papaya California antar barisnya 2,5 berarti lebarnya dulu ya antar baris. Kali 2 meter berarti dalam barisnya 2 meter. Nah, itu yang disebut dengan jarak tanam ya dalam baris dan antar baris. Bisa dipahami nggak Pak? Lebar 2,5. Iya. Nah beda dengan seperti ini. Kalau salah kita misalnya salah menyebutkan, contoh di jagung ya, jagung itu untuk produksi tongkol supaya bisa dapat hasil banyak, ya, itu ada jarak tanam yang namanya 75 kali 25 cm. Seperti ini coloknya. 75 kali 25 cm, artinya apa? Antar barisnya 75 cm, dalam barisnya 25. tapi kalau sekarang dibalik 25 kali 75. Nah seperti apa? Paling seperti ini nanti. Misalkan ini tegakan jagung. Saya anggap itu timurnya ini. Line in. Ini 75, ini 25. Kemudian
75-nya ke sini. Bener nggak kalau jagung? Bener nggak? Jadi gini, masuk lagi. Makanya dalam jarak tanam ini harus diperhatikan. Nah, terus nanti ketemu lagi di sini. Setelah 75 ada 2 lagi. Untuk jagung bener nggak cara gini? Salah. Salah. Karena tadi informasinya 75 kali 25. Nah, kalau 75 kali 25 itu seperti ini. Lebar 75, antar baris. Dalam barisnya 25. Nah, ini dalam baris. Nah, ini satu lubang, satu titik untuk jagung. Oh, ke sana. Nah, maka jarak tanam ini kita harus tahu. Ya. Tapi biasanya diarahkan ke matahari baik-baik. Iya, karena sinar matahari pagi untuk fotosintesis itu penting untuk pembentukan tongkol jagung dan pertumbuhan vegetatif. Nah, ini lanjut dulu supaya terlihat rapi. Kalau seperti ini berarti sinarnya dek kemana Pak? Dari sana? Ya ini semua bisa masuk sinar. Oh. Karena kan nih contoh ya, untuk di kebun durian itu kalau kita nanam terlalu dekat, misalkan kita menggunakan sisi kali sisi ya, itu ketika apa namanya? Daunnya bertemu. Nah ini apa namanya? Ya, pokoknya daun terluar ketemu dengan daun yang ada sebelahnya, itu kalau ya tajuknya betul. Ketika bertumpukan, dia tidak akan mengeluarkan domporan bunga durian itu. Nah maka di sini menggunakan jarak tanam mata 5 inilah yang cukup ideal. Ya. Kemudian teruskan dulu ini yang jarak durian ini. Jarak durian. Coba bisa ditambah lurus langsung. Jagung. Tunggu itu. Ya, lanjut. Nah, ini salah. 75 kali 25. Kalau 25 kali 75, tadi dapatnya cuma 2. Bagian luruskan ini. Ini Bang. Ini betul. Ini betul. Kalau mata 5 ini tidak masalah untuk matahari. Sini. Dulu Bapak. Ukurannya sana, tempelkan. Pak Pulang. Kiri. Kiri. Tempelkan Pak Pulang. Tempelkan sana Pak Pulang. Ini belum sampai. Iya, tempelkan. Oke. Sebelum dia memakai apa kita ini, pertama kali dia nanam jagung, itu memang